Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dalam sebuah majelis yang insya Allah akan menambah ilmu kita, menambah wawasan kita ketika kita hari ini mendapat amanah dari Allah yaitu anak. Sehingga kita ini bisa disebut sebagai seorang bapak, bisa disebut sebagai seorang ibu. Maka kita niatkan malam hari ini kita belajar sebagai ikhtiar bahwa kita menjadi hamba Allah yang bersungguh-sungguh untuk menjaga amanah itu dengan cara belajar untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar kualitas pengasuhan kita kepada buah hati kita, permata hati kita menjadi jauh lebih baik. Bagi yang masih jomblo, ya, ini ada nih yang belum menikah di sini ya. Mudah-mudahan dengan ilmu ini menjadi lebih siap untuk bisa menjadi seorang ibu atau seorang ayah yang lebih baik. Dan bagi para guru, mudah-mudahan bisa mendapatkan referensi tambahan untuk meningkatkan kualitas mengajar di sekolah kita masing-masing. Baik, salam dan sholawat mudah-mudahan terlimpah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kita akan mulai. Ada materi yang akan saya share. Ya, oke. Bentar. Mudah-mudahan lancar materinya ya. Ya, kita akan membahas malam hari ini adalah topik tentang genetic parenting. Ya, yang khusus di topik bagaimana menjadi orang tua yang cerdas memahami potensi anak-anak kita. Ya, mohon nanti disiapkan catatan karena target saya pada malam hari ini paling tidak Anda ini khusus bagi orang tua yang punya anak itu sudah mulai mendeteksi potensi anak saya itu kayaknya yang mana. Karena nanti di pertemuan minggu depan kita akan mulai bahas apa sih potensi yang terpendam setelah kita mengetahui kira-kira anak kita itu tipenya apa. Nah, nanti kita akan ini berkelanjutan ya. Ini ada follow up-nya, Baik, bagi yang belum pernah bertemu dengan saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya, ini nama saya Edi Darmoyo. Saya seorang trainer UTHB Umat Terbaik Hidup Berkah dan juga seorang psychogenetic coach yang fokus kepada pengembangan potensi genetik. Saya punya perusahaan TPC Corporation bergerak di bidang training dan memiliki beberapa sertifikasi di bidang pengembangan SDM. Ya, juga punya pengalaman menulis beberapa buku. Bagi Anda yang mungkin nanti akan konsultasi atau kontak saya, silakan ini ada WA saya yang nanti bisa kita bisa sambung ya. Melalui grup juga bisa ya. Ada semua kan sudah di grup dan banyak yang mau masuk. Grup kita tutup karena memang sudah melebihi kuota. Bayangan saya hari ini yang ikut Zoom ini 100 orang karena kuotanya hanya untuk 100 orang. Ternyata ini baru sekitar 30-an yang masuk ya, berarti 30% berarti yang berminat atau yang bisa mengakses ke Zoom. Ya, ini juga menjadi catatan kita. Saya menekuni bidang teknologi potensi genetik dengan konsep Stephen. Tapi hari ini saya tidak akan khusus membahas masalah Stephen, tapi sesuatu yang lebih luas ya, lebih luas. Oke, kita akan mulai. Ya. Tujuan dari materi kita adalah saya ingin membekali satu sudut pandang atau satu wawasan baru tentang parenting yang akan fokus di topik genetic parenting. Apa itu genetic parenting? Nanti kita akan bahas di slide-slide berikutnya. Dan materi ini adalah bagian dari program kami Golden and You yang merupakan salah satu usaha kami
untuk bisa menjelaskan bahwa ada emas dalam diri kita, ada sesuatu yang berharga dalam diri kita sebagai manusia. Oke. Bapak sekalian, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan nih. Jika ada dua orang tua, ya, yang orang tua yang A, ya, orang tua yang A itu paham dan kenal potensi, bakat, minat anaknya, sedangkan orang tua B tidak paham, tidak kenal potensi, bakat, dan minat anaknya, ya, ini ya, mana yang lebih mudah dalam mendidik dan mengarahkan anak? Ya, tentu sudah tahu jawabannya. Dan mana yang lebih tenang dalam menghadapi masalah-masalah anak? Semua dan udah. Mana yang lebih paham tentang jalur pendidikan terbaik anak di masa depan? Mbak, ini ada pertanyaan ya. Dan saya tahu pasti Anda sudah tahu jawabannya. Tentunya adalah orang tua A yang bakal lebih mudah dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya karena dia sudah mengetahui potensinya, bakatnya, apa yang dia sukai, apa yang anak ini senangi, dia punya kekuatan di bidang apa, dia suka permainan apa, ya, dia paling suka diajak aktivitas apa. Tentu orang tua aja lebih mudah. Ya. Andai pun anak ini bermasalah, orang tua yang lebih mengenal potensi anak itu pasti lebih memahami, ya, dan lebih tenang, ya, lebih tenang, dan mereka sudah sejak awal sudah mulai berpikir kira-kira nanti anakku yang ini akan aku arahkan ke pendidikan di yang mana ya. Itu sudah mulai tergambar ketika dia sudah mengenali potensi anak, bakat anak sejak dini. Nah, ini adalah salah satu poin penting yang akan kita pertajam dalam materi genetic parenting. Ya. Oke, Ibu Suprihatun minta tolong mic-nya ditutup dulu ya, dimatikan dulu Ibu Suprihatun. Hunting. Pak Zozo Sungkar. Ya. Baik, kita lanjut ya. Kita akan membahas apa itu genetik. Ya, genetik itu apa sih? Ya, kita akan mulai dengan pemahaman tentang gen. Dalam tubuh manusia itu ada gen. Gen adalah unsur dasar pembawa sifat. Ya, pada makhluk hidup yang itu berada di dalam DNA, deoksiribonukleik asid. Kita tidak perlulah membahas apa itu DNA, susunannya, ada nukleat, ada apa protein-protein, tidak usah ya. Tapi intinya ada gen. Dalam diri kita itu ada gen, dan itu adalah membawa sifat. Nah, rangkaian gen itu berada di dalam kromosom, ya, sebuah apa namanya untaian susunan gen itu semua ada di dalam kromosom, Nah, genetika adalah cabang biologi yang khusus mempelajari proses pewarisan sifat dan variasi-variasi yang muncul akibat adanya pewarisan sifat itu dari generasi ke generasi. Jadi ini teorinya. Jadi biar jenengan tidak asing ya apa itu genetik. Nah, berarti kaitannya dengan adanya unsur pembawa sifat dan ada proses pewarisan sifat dan variasi-variasinya. Jadi kalau mangga sama pisang dikawinkan, itu nanti mungkin muncul genetik baru, mangga rasa pisang misalnya. Nah, seperti itu misalnya ya. Jadi ada proses pewarisan sifat di sini. Nah, maka ketika kita bicara tentang genetik, apa itu genetik? Genetik artinya sesuatu yang berkaitan dengan unsur dasar makhluk hidup, ya, bawaan, unsur alami atau potensi terpendam yang terwariskan dalam diri makhluk hidup. Jadi kalau kita bicara genetik, berarti ada kaitannya dengan ada sesuatu yang dibawa, sebuah potensi, ada sesuatu yang alami, sesuatu yang hadir karena diwariskan. Baik diwariskan melalui ayah bundanya, atau itu sebenarnya diwariskan oleh Allah kepada manusia. Nah, ini yang perlu kita pahami, genetik.
Nah, maka Bapak sekalian, genetic parenting itu artinya adalah bentar, ini saya kayaknya perlu ngontrol saya unmute. Bapak sekalian mohon speakernya di unmute ya, karena mengganggu yang lain. Mohon dimatikan suara penjenengan di kamar itu masuk ke kelas ya, sehingga mengganggu fokus yang lain. Baik, kita lanjut ya. Genetic parenting adalah pola asuh orang tua kepada anaknya. Artinya begitu. Sedangkan genetic parenting adalah pola asuh yang memperhatikan unsur genetik, potensi bawaan, sifat bawaan yang ada pada diri anak yang dibawa sejak lahir. Jadi kita ini berharap genetic parenting ini berharap kita ini bisa menjadi orang tua yang mulai memperhatikan ada potensi-potensi bawaan yang dibawa pada diri anak. Dan potensi ini unik. Sifat-sifat bawaan ini unik ada pada diri anak-anak kita. Jadi pola asuhnya nanti akhirnya menyesuaikan atau memperhatikan potensi-potensi itu. Sehingga kita terhindar dari penerapan pola asuh yang merusak potensi anak. Ya, nanti di next pertemuan kita akan bahas pola asuhnya seperti apa, tapi hari ini kita akan basic di pemahaman awal dulu. Nah, ada sebuah hadis dari Rasulullah ya, yang sudah sangat masyhur, yang bunyinya Anda tentu sudah sangat familiar ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladul ala fitrah. Ya. Jadi artinya Rasulullah pernah bersabda kepada kita bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Ya, suci. Fitrah ini sering diartikan sebagai sesuatu yang sudah disiapkan, benih yang hebat, sesuatu yang suci dan hebat, sesuatu yang suci lagi agung, mulia, yang itu dititipkan Allah kepada setiap anak. Dan tentunya orang tualah yang menjaganya. Maka kemampuan orang tuanya lah ini yang akan menentukan kualitas anak ini. Apakah nanti menjadi Yahudi? Yahudi itu adalah orang yang cerdas tetapi berani merubah ayat-ayat Allah, atau dia Nasrani ya, dia hatinya lembut tetapi sulit untuk mentauhidkan Allah. Sedangkan Majusi itu gambaran dari orang kuat, gagah, cantik tetapi penyembah api atau menuhankan hawa nafsu. Jadi kalau marah itu tidak bisa dikontrol. Ini jangan sampai anak-anak kita yang tadinya fitrahnya suci, baik, tapi kemudian berubah menjadi orang yang tidak baik. Jadi punya fitrah, potensi bawaan, sesuatu yang suci dan agung, benih, ya, benih, sesuatu yang mulia itu ada. Ya. Nah ini diwariskan, dititipkan. Ini potensi fitrah ini. Nah kemudian mengapa kita perlu membahas sesuatu yang diwariskan Allah kepada kita? Nah, kita akan membahas ada surat At-Tin ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi benih tadi itu ternyata didesain oleh Allah dengan desain yang sempurna, dengan bentuk yang sempurna. Ini yang harus kita yakini. Nah, ini sebenarnya firman ini menegaskan bahwa Allah itu telah merancang manusia dengan perencanaan yang terbaik, termasuk anak-anak kita. Ya, anak-anak kita itu sudah punya potensi yang luar biasa. Saking luar biasanya, dia akhirnya menjadi agung, menjadi sesuatu yang luar biasa. Itu yang disebut dengan fitrah. Nah, tetapi ternyata, Bapak-Ibu sekalian, di surat ayat berikutnya disebutkan, Allah berfirman, summa rodatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ini sebuah peringatan untuk kita. Ya,
bahwa walaupun seorang manusia, anak manusia diberi potensi yang hebat, di potensi yang terbaik itu, tapi jika dibiarkan saja, tidak dilakukan upaya-upaya mendidik, mengasuh, dia bisa menempati posisi safilin, yaitu tempat yang paling rendah. Ya, yaitu di neraka yang paling rendah. Anak-anak yang dengan potensi yang hebat tetapi tidak diasuh, maka dia akan seperti mengalami penurunan, degradasi, sehingga posisinya mengalami downgrade. Ya, downgrade, mengalami kemerosotan. Ini sebuah peringatan. Maka setiap anak dalam keadaan fitrah, tetapi hati-hati, ini jangan hanya dibiarkan saja. Nah, maka perlu ada upaya. Ya, di ayat berikutnya diberikan sebuah isyarat, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali, ya. Artinya apa? Kemerosotan ini tidak akan terjadi jika ada orang-orang, ya, yang kecuali bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Artinya janji Allah kepada mereka, kepada orang tua, kepada para guru, kepada para mentor yang peduli dengan pengembangan potensi manusia, potensi anak didiknya yang beriman, landasannya iman, dan selalu menunjukkan amal soleh, maka baginya pahala dan kebaikan yang terus mengalir. Jadi panjenengan, ayah, bunda, para guru, para mentor, para ustadz, para ustazah yang memang punya niat karena iman itu untuk menjaga jangan sampai terjadi kemerosotan akhlak, kemerosotan kualitas manusia, maka Anda akan mendapat pahala yang terus mengalir. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, oke. Ini prinsip yang kami bawa di sini. Nah, kemudian satu lagi kita akan masuk di konsep dasar Islamic parenting, yaitu di surat At-Tahrim. Ya, surat At-Tahrim. Bahwa ada perintah bagi orang tua untuk menjaga keluarganya jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan kalian di api neraka. Ini jelas sebuah prinsip, ya, sebuah prinsip bahwa tujuan potensi itu digunakan ya untuk mengantarkan mereka masuk ke surga, bukan malah masuk ke neraka. Kemudian ada doa juga di surat Al-Furqan 74, ya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama, yang artinya ya Tuhan kami anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, ya. Ini artinya apa? Untuk menjalankan tugas yang luar biasa tadi, menjaga potensi fitrah agar tidak menjadi orang-orang yang dimurkai Allah, agar bisa terus berkembang, itu ternyata kita butuh pasangan hidup, butuh kekompakan suami istri, ya, yang saling menyejukkan, dan itu akhirnya nanti kita akan bisa menciptakan generasi yang hebat, yaitu lil muttaqina imama. Jadi generasi yang menjadi imam, orang-orang yang bertakwa. Jadi ternyata proses membangun, menjaga, menggembleng potensi fitrah ini kalau dalam konsep parenting tidak bisa sendirian. Ayah bunda harus kompak, ya. Ayah bunda ini harus kompak. Ya, oke. Maka pembelajaran ini saya berharap bisa meningkatkan pemahaman sehingga mengompakkan Anda nanti ketika memperbaiki pola asuh. Mungkin ada pola asuh yang kurang pas, nanti bisa lebih diperbaiki. Baik, maka, Ibu sekalian, ada sebuah ironi besar jika ternyata ketika Allah Ta'ala memberikan potensi besar pada anak, namun orang tuanya gagal mengoptimalkannya. Ya Allah, betapa malunya kita besok kepada Allah. Ya. Yang kedua, Allah memberikan potensi yang besar pada anak, namun kedua orang tuanya justru menghambat perkembangannya. Karena ketidaktahuan, karena kebodohan kita, akhirnya kita justru menghambat perkembangan anak. Misalnya, anak-anak balita itu kan sedang dalam proses pengembangan sel-sel otaknya. Ya, menurut riset itu ternyata anak ini sangat rentan dengan bentakan-bentakan dari orang tua atau lingkungannya. Satu bentakan ayah atau satu bentakan ibu yang didengar anak membuat anak ini kaget, itu ternyata bisa merusak 1 miliar sel otak anak itu, pecah. Sehingga harus tumbuh lagi, harus proses lagi.
Coba Anda bayangkan kalau ini terjadi berulang-ulang, bentakan-bentakan yang menakutkan, yang mengejutkan, itu dialami oleh anak, maka anak ini akan mengalami keterlambatan dalam perkembangan otak. Oke. Ya, Ibu Feninda, itu mic-nya bisa dimatikan, Bu Feninda. Oke ya, baik, kita lanjut. Oke ya, jadi ini sebuah ironi besar. Ya, maka jangan sampai orang tua itu bentak-bentak anak seterusnya setiap hari, maka itu bisa merusak otak, anak akan mengalami perkembangan sel-sel otaknya menjadi lebih lambat. Saya banyak menemukan orang tua yang galak ya, yang tidak bisa menahan emosi, itu anaknya mengalami keterlambatan dalam hal kemampuan akademik, kemampuan daya tangkap dan sebagainya. Dan orang tuanya heran, kok bisa ya? Apa kurang gizi ya? Bukan kurang gizi, tapi dia justru kelebihan racun. Racun itu siapa yang memberikannya? Kedua orang tuanya yang suka main bentak-bentak itu ya. Maka ini juga salah satu bagian pola asuh yang menghambat potensi anak. Bahkan bukan menghambat ya, merusak, menghancurkan. Ini Masya Allah, karena kebodohan, karena ketidakpahaman kita. Oke, yang ketiga, ironinya adalah Allah memberikan potensi yang besar pada anak, namun kedua orang tuanya membiarkan potensi itu dirusak oleh lingkungan yang negatif, sehingga mengalami degradasi. Maka baru sekalian, tugas kita, saya hanya mengingatkan untuk diri saya sendiri, saya punya anak 4, ya, 2 laki-laki, 2 perempuan, itu rasanya kita itu harus selalu berusaha untuk menjaga potensi mereka. Dan proses belajar ini nggak pernah selesai. Jadi jangan dikira saya sudah berhasil sempurna, tidak. Kadang-kadang kita juga mikir juga, kok anakku begini ya, kok anakku begini ya, ada kekurangannya. Tapi karena kita ini punya tanggung jawab, kita nggak pernah punya rasa lelah untuk terus menasihati, mengingatkan, menegakkan aturan, kemudian mengevaluasi, memotivasi, mendorong, memberikan sanksi, memberikan sebuah teguran, itu terus kita lakukan. Ini tidak pernah berhenti. Maka Anda nggak boleh bosan atau ngambek gara-gara anak kita itu mungkin sulit dikandani atau sulit dinasihati. Teruslah Anda berjuang dan sabar sebagai seorang ayah dan seorang ibu. Ya. Jadi nggak boleh Bapak Ibu mutung, terus tak ngerti kita ngambek, nggak boleh. Ya, ini amanah dari Allah itu sudah melekat. Ya, suka ndak suka itu Allah pokoknya mongso borong, aku tak serah ke kowe, sing tanggung jawab kowe. Nah, itu. Makanya ini harus kita sadari bersama. Maka prinsip genetik parenting saya ingin singkat saja. Yang pertama, orang tua harus meyakini bahwa setiap anak telah dibekali potensi dan kecerdasan yang hebat oleh Allah. Jadi Anda itu harus yakin. Mungkin hari ini anak kita masih kecil kok cengeng, Anda jangan kemudian ya Allah kok anakku begini. Anda harus yakin bahwa ada potensi besar lain yang aku belum kenali, yang aku belum lihat, yang itu belum muncul. Maka Anda harus tetap optimis, tetap punya harapan, ya, tetap sabar menjaga anak-anak kita. Yang kedua, orang tua menyadari bahwa mereka harus menjaga dan mengembangkan potensi dan kecerdasan anak itu. Ya, kita harus menjaganya. Jadilah orang tua penjaga atau guardian parent, orang tua yang menjaga dari serangan-serangan musuh, serangan-serangan lingkungan yang merusak. Yang ketiga, orang tua menyadari bahwa mereka harus mengenal dan memahami potensi dan kecerdasan anak dengan baik. Iya, bagaimana mungkin kita bisa menjaga kalau kita tidak mengenal dan memahami apa yang ada pada diri anak kita. Dan yang keempat, orang tua meyakini bahwa penerapan pola asuh yang memahami potensi unik anak adalah pola asuh yang terbaik. Kami sangat meyakini bahwa semakin orang tua memahami potensi anak pertama yang berbeda dengan anak kedua, berbeda dengan anak ketiga, itu pola asuhnya akan semakin excellent, semakin efektif, semakin tajam, semakin terarah, semakin maksimal. Ya, ini beda dengan orang tua yang sama sekali tidak tahu, dianggap anak pertama, kedua, ketiga itu dianggap sama saja, sehingga gaya parentingnya, gaya komunikasinya hanya satu gaya saja. Ini menurut saya
kita tidak akan maksimal. Jadi harus tahu kalau kita punya 3 anak, ya gayanya 3. Ya, pendekatannya 3 cara. Nah, ini nanti genetic parenting itu seperti itu. Ya, setiap anak unik, pendekatannya unik, cara ngomongnya unik, kemudian arahnya unik, latihannya unik, penggemblengannya unik. Nah, kita harus tahu, tidak boleh disamaratakan. Gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Baik. Nah, potensi itu bagi emas di dalam bumi. Jadi potensi itu tersimpan. Potensi itu belum nampak kalau tidak dimunculkan, ya. Nah ini kita bicara potensi itu bagi emas di dalam bumi. Nah, pemahamannya begini, kekuatan yang terpendam, potensi itu kekuatan yang terpendam, yang tersembunyi, tidak terlihat, namun ada, dan itu berada dalam diri manusia, dalam diri anak kita, ya. Kemudian Nah, emas ya di dalam tanah itu butuh proses penggalian, pengolahan, penatahan, penggemblengan dan pembentukan agar menjadi perhiasan yang berharga. Ya, emas itu butuh proses, tidak bisa dia tiba-tiba menjadi kalung. Emas di dalam bumi yang bentuknya butiran-butiran itu tidak mungkin tiba-tiba menjadi batangan emas. Dia butuh digali, butuh ditemukan di mana tempatnya, kemudian diolah, dipanaskan, kemudian ditatah menjadi bentuk yang indah, kemudian mungkin digembleng, diasah, diberi tambahan-tambahan ornamen yang lain sehingga menjadi perhiasan yang indah, menjadi mahkota yang indah misalnya. Nah, inilah potensi. Tapi faktanya potensi ini sering dibiarkan dan diabaikan karena ketidaktahuan manusia. Silahkan. Ya kalau Anda ini punya emas, silahkan mau digali boleh, atau diabaikan juga boleh. Tapi harapan kita tentunya nggak boleh dong kita abaikan, mubazir. Karena Allah sudah memberikan kepada diri kita. Maka sesuatu yang terpendam dalam diri anak itu harus kita kenali, kita gali. Dan jadi anak itu kehebatannya di mana sih? Anak pertama, kedua, ketiga itu seperti kehebatannya apa? Ini yang harus kita gali sebagai orang tua. Nah, genetic parenting itu nanti akan mengarahkan kita bagaimana cara menggali potensi anak, mengenali, memahami, dan seterusnya. Oke, Ibu ya, Bapak Ibu sekalian, semoga ini saya nggak kecepatan ya, karena memang ini waktunya pendek sekali. Nanti bisa kita sambung di grup dengan diskusi, atau kalau Anda tertarik nanti bisa konseling dengan saya, kita atur waktu di hari Selasa, saya bisa ngobrol lebih santai ya, nanti kita bisa atur deh. Baik, sekarang saya akan masuk di panduan cerdas memahami potensi anak. Saya akan buat simpel aja ya, nggak usah terlalu teoritis, tapi simpel-simpel. Ini adalah panduan agar kita tuh tahu, paling tidak tuh memahami, oh potensi anakku seperti ini toh. Berarti cara kita sebagai orang tua dalam mengasuhnya, menggemblengnya, melatihnya, itu menjadi lebih terarah dan jangan sampai salah sasaran atau salah penggemblengan. Nah, itu ya, ini panduannya. Kita akan mulai. Pertama adalah kita harus mengenali potensi-potensi yang unik, yang berbeda, berdasar jenis kelamin dulu. Ya, ini paling mendasar nih. Anak laki-laki dan anak perempuan jelas beda. Maka dengan Anda mengetahui perbedaannya, nanti Anda akan tahu bagaimana cara menggemblengnya, akan lebih paham, tidak perlu stres ketika melihat perbedaannya. Ya, kok anak perempuanku kok lembut, kok anak laki-laki kok kasar, ya, nggak usah bingung seperti itu lagi. Tenang, karena kita sudah mulai paham. Oke, saya ingin sebutkan satu persatu, ini secara umum saja. Anak laki-laki dan anak perempuan. Simbol-simbol yang disukai anak laki-laki adalah fisik dan kekuatan. Anak laki-laki suka sesuatu yang sifatnya fisik, ya, otot, badan bergerak dan menunjukkan kegagahan, super power, Superman. Nah, itu anak laki-laki. Dengan anak perempuan, simbolnya itu adalah emosi atau empati dan kecantikan, keindahan, ya, keibuan. Nah, ini jangan harus tahu pendekatannya ketika menyampaikan sebuah pesan-pesan atau nasihat kepada anak. Jangan sampai Anda punya anak laki-laki, malah diajari masalah kecantikan, keliru. Ya, atau anak perempuan diajari masalah kegagahan, super power. Nah, ini nggak pas. Oke ya, baik. Yang kedua, anak laki-laki itu menyukai gerak, menyukai mobilitas, menyukai aktivitas yang eksplosif, ya.
wah jangan sampai berkeringat. Dengan anak perempuan sebenarnya menyukai bahasa komunikasi. Diajak ngobrol, diajak dialog, ditatap matanya, ditatap wajahnya, ya. Nah, ini ya, ini perbedaannya di situ. Ya, jadi kalau Anda punya anak perempuan, jangan diajak main bola, jangan diajak terlalu sering lari-lari, panjat tebing, wah, jangan. Ya, perempuan itu lebih bagus diajak ngobrol, diperhatikan dirinya, tatap matanya dengan lembut, diajari tentang empati, kepedulian seperti itu, ya. Jadi ini Anda harus tahu. Nah, anak laki-laki emosi yang ekspresif itu marah dan tertawa. Jadi kalau Anda punya anak laki-laki mudah marah, mungkin tertawanya terbahak-bahak, jangan diminta untuk lembut. Anda harus pahami dulu, itu memang anak laki-laki cenderungnya begitu, mudah marah. Kalau marah tuh kelihatan galaknya, ini ekspresif banget. Ya, beda anak perempuan, biasanya ekspresif adalah kesedihannya, menangisnya, malunya, lebih emosional. Ya, jadi ini keumumnya begitu. Jadi Anda harus paham, ya. Anak laki-laki yang keempat juga lebih sulit diarahkan. Wah, memang agak susah diarahkan karena dia tuh maunya kemana-mana ya, fokusnya itu susah, mudah teralihkan. Sementara anak perempuan lebih mudah diarahkan, lebih manut, ya. Ini sudah Anda harus tahu potensi ini. Perbedaannya di situ. Nah, anak laki-laki itu lebih suka benda-benda bergerak, mobil-mobilan, bola, ya, wah kuda-kudaan itu lebih suka. Sedangkan anak perempuan lebih suka benda yang bisa diajak berkomunikasi. Dia bisa dikendalikan, diajak ngomong seperti boneka mungkin, ya. Kemudian misalnya ada bunga, ya. Kemudian dia ngomong dengan bunga itu. Nah, ini sesuatu yang normal. Anda bisa mengarahkan ke sana. Nah, anak laki-laki kemampuan verbal, kemampuan bicaranya itu lebih lambat dibandingkan anak perempuan. Jadi kalau Anda punya anak laki-laki kok belum bisa ngomong A, B, C, sedangkan anak perempuannya kok cepat banget, jangan stres, jangan depresi. Tenang-tenang saja. Oke, lebih baik diasah ini motorik kasarnya. Anak laki-laki itu yang ketujuh ini, anak laki-laki suka motorik kasar, yaitu lari, lompat, pukul, tendang. Itu anak laki-laki. Dengan anak perempuan, motorik halusnya lebih kuat. Tulis, gambar, warna, merangkai. Nah ini. Jadi kita harus tahu ya bagaimana mengembangkan potensi anak dengan melihat ini potensi-potensi dari jenis kelamin. Oke? Nah, mudah-mudahan ini membantu bagi kita untuk bisa lebih pas mencarikan aktivitas melatih atau mengembangkan potensi anak, lebih memahami potensi anak kita. Oke ya, jangan sampai salah. Ya, kalau ada perbedaan sedikit-sedikit ya tidak masalah. Pak, anak saya kok sukanya lari, nendang, ya tidak apa-apa. Ya, tapi tetap harus diarahkan dengan kelembutan, dengan bahasa yang lebih emosional, dengan perasaan untuk yuk belajar motorik halus. Anak laki-laki apa nggak boleh belajar motorik halus, Pak Edi? Ya boleh saja, nggak masalah. Agar tidak terlalu eksplosif ya, maka juga harus dilatih motorik halus. Wanita juga boleh agar tidak terlalu lembek, juga dilatih mungkin karate untuk berlari biar lebih kuat ototnya, tidak masalah. Tapi ini adalah sebuah pendekatan saja untuk kita lebih mengenali potensi-potensi anak kita berdasar jenis kelamin. Yang pertama itu. Yang kedua, berdasar sifat bawaan orang tua. Ternyata manusia itu setiap selnya terdiri dari 46 pasang kromosom. Dan 46 pasang kromosom itu ternyata dibentuk 23 pasang dari ayah dan 23 pasang dari ibu. Ini menyebabkan setiap anak ternyata mewarisi kemiripan bentuk tubuh dan wajah dari orang tuanya. Ini karena memang secara genetik mewarisi pasangan kromosom dari ayah dan bunda. Bukan hanya secara tubuh dan wajah, tetapi secara sifat dan karakter ada beberapa bagian yang bisa masuk ya ke ayah, dari ayah masuk ke anak, dari ibu masuk ke anak. Makanya kalau Anda melihat seorang anak yang mirip ayahnya wajahnya, tetapi badannya mirip ibunya, itu adalah pewarisan sifat itu terjadi. Ya, matanya seperti bapaknya, hidungnya seperti ibunya misalnya, nggak masalah. Ya, asal jangan sampai mulutnya seperti mulutnya Pak RT. Ya, nah, Pak RT nggak usah diajak-ajak,
ngapain diajak-ajak. Pokoknya itu ada pewarisan sifat, pewarisan wajah, ya bentuk wajah, badan dan sebagainya itu ada unsur itu. Dan juga ada sifat-sifat karakter yang terwariskan. Bahkan di Jepang itu ada riset bahwa secara genetik kejadian yang dialami seorang ibu ya itu ternyata pada usia yang sama itu akan berulang pada anak. Ya. Para profesor ahli genetika ini melakukan riset kepada seekor tikus di mana ketika tikus betina itu sedang hamil kemudian mengalami stres dengan cara ngamuk kesana kemari. Ternyata ketika dia melahirkan anak betina, ternyata ketika anak betina itu mencapai usia yang sama dan mengalami kehamilan, juga ternyata mengalami stres. Ini ada sesuatu yang ternyata berulang. Ini akan terjadi kalau tidak ada intervensi pendidikan, intervensi moral, akhlak, maka program ini akan berjalan. Ya. Saya banyak bertemu anak-anak yang SMA-nya itu ternyata nakal. Begitu saya ngobrol sama bapaknya bilang sama saya dulu juga nakal loh, Pak Edi. Bahkan lebih nakal dari anak saya. Ini berarti sifat itu berulang. Bahkan saya banyak menemukan kasus di mana anak mengalami kesulitan bergaul di usia SMP, itu ternyata dulu ibunya di saat SMP itu juga mengalami kesulitan bergaul. Nah, kalau sudah ada informasi seperti ini, saya bertanya, Ibu bagaimana bisa mengatasi problem kesulitan bergaul itu? Ibu itu mengatakan, saya dicarikan bapak ibu saya teman dekat, dan teman dekat itu artinya yang mengenalkan saya dengan teman-teman yang lain. Nah, pola ini bisa diterapkan ke anaknya. Carikan teman dekat, dan teman dekat itu diminta untuk mengajak teman-teman yang lain. Jadi ini ada proses pengulangan secara genetik. Apa-apa yang terjadi pada ibu di masa mudanya itu bisa menjadi program yang akan muncul ya pada diri anak. Ini menjadi kajian yang menarik. Oke, yang ketiga berdasar 4 dimensi dalam tubuh kita. Ada jasmani, intelektual, emosi, dan rohani atau disingkat PQ, physical quotient, intellectual quotient, emotional quotient, dan spiritual quotient. Ya, di mana PQ adalah kecerdasan fisik, kemampuan menggerakkan badan, IQ kecerdasan intelektual, kemampuan berpikir logis, EQ kecerdasan emosional, kemampuan mengendalikan emosi, SQ kecerdasan spiritual, kemampuan menangkap kehadiran Tuhan, kehadiran Allah Ta'ala. Nah, ini kita harus tahu nih, anak kita itu secara fisik bagaimana, kemampuan menggerakkan badannya, apakah luas, ya, apakah bisa lebih lentur, segala bentuk gerakan bisa, atau ada kesulitan tertentu, ya. Mereka yang secara fisik mampu menggerakkan badan dengan leluasa itu berarti secara fisik kecerdasannya tinggi. Tapi ada anak-anak yang dia kaku, tidak bisa bergerak, kurang bisa luas, dia kurang bisa menggerakkan tangannya dengan baik, ya. Kalau saya dulu ketika melatih karate, ketika gerakan-gerakan tangkisan itu ada anak-anak yang bisa melihat dengan cepat gerakannya sama, pukulannya bagus, tapi ada juga yang susah, ya. Nah, ini secara fisik kecerdasannya lebih rendah dibandingkan yang luas tadi. IQ misalnya, kemampuan berpikir, anak kita termasuk tinggi atau rendah, kita ajak dia berpikir saja. Mampu nggak menyelesaikan masalah, jangan-jangan dia sudah dibilangin, ternyata lupa lagi, atau mungkin tidak mampu, kita kasih masukan, dia bisa mengerjakan, ternyata besok bingung lagi. Nah, ini beda kecerdasannya dengan yang sekali dikasih tahu, ternyata dia bisa mengerjakan seterusnya. Berarti kita akan melihat potensi itu. Secara emosional juga demikian. Anak yang mudah marah itu berarti EQ-nya rendah dibandingkan anak yang bisa mengendalikan marah. Berarti potensi anak ini secara emosional kurang. Ya, maka kita perlu kasih nanti makanan-makanan atau nutrisi-nutrisinya. SQ, kecerdasan menangkap kehadiran Allah, kehadiran Tuhan. Bagaimana kemampuan anak kita? Ditanya, Dek, siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Berarti dia cerdas secara spiritual. Oke ya. Nah, 4 dimensi tadi ada makanannya, ada nutrisinya. Makanan fisik adalah protein dan seterusnya. Makanan intelektual adalah informasi, pendidikan, dan seterusnya. Sedangkan makanan emosi adalah kasih sayang, penghargaan, cinta, rasa hormat,
dan sebagainya. Kalau makanan rohani adalah diajak ibadah, doa, dan zikir. Oke ya, ini berdasar 4 dimensi. Nah, yang keempat, berdasar 2 bagian otak. Ini penting ini, teman-teman sekalian, Bapak sekalian, ini penting ya. Kita harus bisa membedakan anak kita itu termasuk cenderung otak kanan atau otak kiri. Ya, otak kiri itu anak ini analitis, matematis. Otak kanan itu kreativitas dan suka seni. Kita lihat, kita amati. Yang anak otak kiri itu keteraturan dan rapi. Sedangkan otak kanan kebebasan dan acak-adul lah. Pokoknya suruh rapi itu susah. Itu cenderung otak kanan. Ya. Kemudian anak-anak otak kiri itu cenderung menggunakan logika, berpikir, jago berpikir dan rasional. Sedangkan otak kanan itu visual dan emosional, melihat contoh dan lebih sensitif, lebih mudah marah, ya, lebih emosinya lebih naik turun. Anak otak kiri suka angka-angka, ya, sedangkan otak kanan suka warna, gambar dan musik. Coba jangan kenali nih, ya potensi-potensinya. Banyak bicara, kalau otak kiri banyak bicara, banyak bertanya dan kritis. Otak kanan banyak melamun, banyak diam, banyak berkhayal, mikir sendiri, itu otak kanan. Kemudian anak otak kiri mudah disuruh duduk tenang. Sedang otak kanan sulit duduk tenang. Nah ini. Berikutnya anak otak kiri, cara berpikirnya mudah dipahami karena dia punya kemampuan menjelaskan dengan kata-kata yang jelas, kata-kata yang runtut. Sedangkan anak otak kanan itu keinginannya sulit dimengerti, ya, sulit dimengerti. Nah, ini sulit dimengerti, ya. Itu. Kemudian yang otak kiri yang ke-8 itu suka meniru dan mencontoh dengan cara melihat contoh. Sedangkan otak kanan itu kalau disuruh meniru dia malas, pengennya itu cari cara yang lain. Nah, sehingga dianggap pemberontak, dianggap bantah. Disuruh mandi sekarang dia maunya nanti. Disuruh pakai baju ini maunya yang lain. Taunya kita dia bantah, padahal tidak. Dia tuh pengen cara yang lain. Dia pengen option yang lain. Makanya kalau Anda punya anak yang sukanya bantah, tidak manut, suruh makan telur, dia minta ayam, suruh pakai baju putih, ternyata pakai yang merah, itu kemungkinan dia otak kanan yang dominan. Karena tidak mau meniru, tidak mau mencontoh, pengennya mencari cara yang lain. Oke ya. Nah, ini Anda harus tahu. Karena besok, Bapak sekalian, ini penting ya. Karena saya nanti akan bertanya, kira-kira putra ibu ini nanti cenderung otak kiri atau otak kanan. Jangan sampai jawabannya, saya bingung ya Pak Edi ya, otak kiri, otak kanan atau enggak punya otak ya. Jangan sampai begitu. Ya, paling tidak ini penting nanti kalau Anda bertanya, saya juga akan bertanya, Ibu mengenal potensi anak enggak? Tidak. Nah, ini gimana? Kalau punya masalah sementara orang tuanya enggak mengenal potensi anak, bagaimana saya bisa membantu? Kan begitu. Ya, jadi ini penting. Nanti kalau Anda punya pertanyaan, Pak Edi, saya punya anak pertama kok begini, saya akan tanya, kira-kira cenderung otak kanan atau otak kiri? Wah, nggak tahu ini. Wah, jangan-jangan nggak punya otak, gitu kan? Nah, jadi Anda harus paham, kayaknya otak kanan, Pak Edi. Nah, kalau otak kanan, saya bisa menjelaskan begini cara penanganannya, begitu. Walaupun memang otak kanan, otak kiri harus diseimbangkan, tetapi kecenderungannya dia yang mana. Jangan sampai kita salah memahami, ya, salah memahami. Baik. Nah, ini penting otak kanan, otak gini, karena ini berkaitan dengan nanti penjelasan yang kelima, ya. Ada 5 belahan otak, berdasar 5 belahan otak. Ini mulai masuk ke konsep Stephen. Di mana nanti Anda akan melihat bahwa ini ada S, T, I, F, dan IN. Ya, ini ada sensing, kalau S sensing, thinking, intuiting, dan feeling, dan insting. Anda akan lihat, kalau anak cenderung otak kiri, itu berarti antara sensing dan thinking. Ya, ini ada 5 belahan otak. Kalau Anda cenderung otak kanan, itu kemungkinannya adalah intuiting atau feeling. Di mana masing-masing punya keunikan. Sama-sama otak kanan, tapi ada pertanyaan lagi, yang dominan itu yang otak kanan atas atau otak kanan bawah. Otak kanan atas disebut
kanan neokorteks, sedangkan bawah disebut limbik kanan. Pak, anak saya otak kiri kayaknya. Oke, otak kiri nanti kita amati lagi, cenderung otak kiri atas atau otak kiri bawah. Bagaimana cara membedakannya? Anda perhatikan di sini. Lihat sensing, ya, S dan T itu adalah contoh otak kiri yang dominan. Di mana yang S itu ternyata itu memiliki kekuatan di memori dan otot. Rajin bergerak. Rajin bergerak. Jadi kalau anaknya ini sama-sama otak kiri tapi ototnya luar biasa, mungkinan dia S, tipe S. Sedangkan kalau dia itu analitis, logika, cenderung pandai di pelajaran, kemungkinan dia T. Ya, ini saya menggambarkan sederhana saja. Antara otak kiri, kemungkinannya S atau T. Kalau dia cenderung otak kanan, kemungkinannya 2, I atau F. Kalau I, intuiting, berarti pada imajinasinya, kreativitasnya, dan kekuatan seninya. Itu kuat. Ya, oke. Bentar. Oke, Bu Rahma, sebentar ya. Saya mute ya. Oke, Bu Rahma, mohon maaf suaranya masuk. Bentar. Ya, jadi saya lanjutkan. Jadi Anda perlu mengetahui anakku itu otak kiri atau otak kanan ya. Ini pertama itu. Kalau sudah tahu, Anda yakin tentunya dengan ngomong sama Bapak Ibu. Biasanya kan punya pengamatan tuh. Kalau yang sering melihat anak, dekat dengan anak atau ibunya, biasanya istri itu lebih tajam. Kayaknya otak kiri. Ya. Atau kayaknya otak kanan. Kok otak kanan dan otak kiri kok seimbang ya? Nah, kemungkinan dia otak tengah kalau seimbang. Yaitu otak insting atau otak tengah. Ya, otak tengah. Jadi nanti kalau saya tanya cenderung otak kanan atau otak kiri, ya, kemudian saya tanya otak kanan atas atau kanan bawah. Jadi saya lanjutkan, kalau otak kanan atas itu lebih kreatif, sedangkan kalau otak kanan bawah itu lebih emosional, lebih senang mendengar, lebih suka berteman, bersahabat dan sebagainya. Lebih sensitif, ya, lebih banyak bicara dan sebagainya. Oke. Jadi ini adalah 5 panduan ya agar Anda paling tidak tahu tentang potensi anak secara umum dulu. Otak kanan atau otak kiri, dan nanti kita pertajam lagi. Otak kanan, Pak. Oke, otak kanannya atas atau bawah? Oh, kreatif, Pak. Oh, berarti otak kanan atas. Nah, nanti potensinya apa? Besok akan saya jelaskan di webinar berikutnya. Ini sekarang ini baru dasar-dasar. Oke, Bapak sekalian ya. Nah, intinya bagaimana sih cara mengenali potensi dan kecerdasan anak, fitrah yang terpendam tadi? Kita sebagai orang tua harus memiliki bahwa paling tidak ada 5 cara. Yang pertama, dengan cara mengamati perilaku anak. Diamati ciri-ciri mana yang sudah muncul. Oh, otak kanan, otak kiri. Tadi Anda harus tahu nih, ya. Oh, kayak bapaknya. Oh, dia perempuan, tapi ternyata pinter kayak bapaknya. Wah, dia perempuan, tapi ternyata makannya banyak kayak bapaknya. Wah, ini kan kita mulai mengamati, ya, mengamati. Berarti ada unsur sifat dari ayah yang masuk kepada anak-anak kita. Nah, kita harus tahu. Yang kedua dengan cara melatih. Jika bisa diajari dan ternyata dia bisa, berarti berpotensi. Anda merasa anak Anda otak kiri, coba diajari berhitung. Ternyata dia senang berhitung. Coba diajari disiplin. Ternyata dia bisa disiplin. Nah, oh berarti benar-benar dia otak kiri ini. Ya. Atau dia menurut Anda kayaknya otak kanan. Ternyata Anda coba menggambar atau seni yang lain. Ternyata dia nggak suka. Tapi ternyata suka angka-angka. Nah, misalnya, ini bisa jadi dia cenderung otak kiri. Atau dua-duanya kok seimbang, mungkin otak tengah. Besok akan kita pelajari ya potensi-potensi berikutnya. Yang ketiga dengan trial and error. Coba-coba dulu deh, coba dilatih menggambar. Wah, ternyata dia suka, berarti ada potensi menggambar yang ada pada diri anak kita. Ya, kalau tidak bisa diganti yang lain. Itu namanya trial and error. Ya. Atau yang keempat dengan dipaksa, dikondisikan. Ya, dipaksa dengan jangka waktu tertentu, itu artinya anak kita dipaksa untuk terus menggambar. Ya, menggambar sampai akhirnya muncul tuh
kemampuan menggambarnya mulai bagus, tapi dilihat ketika dia pintar menggambar, wajahnya tuh senang atau manyun. Kalau manyun berarti dia terpaksa. Harusnya kalau dia terpaksa ya sudah diganti yang lain. Mungkin dia merasa tertekan, ya. Tapi kalau dia ternyata enjoy, bisa dilanjutkan, gitu. Atau Anda mengamati masih bingung, melatihnya kok juga nggak muncul, trial and error kok semakin kacau, dipaksa kok malah nggak baik. Ya mungkin cara yang kelima bisa Anda gunakan, yaitu dengan menggunakan alat tes, minta bantuan para ahli. Di antaranya dengan paper and pencil test, ini bisa digunakan oleh para psikolog, ya. Mereka, anak-anak kita diminta mengerjakan sebuah pekerjaan di kertas, setelah itu dianalisa, atau dengan biometric test, yaitu bagian biologis tubuh anak itu dianalisa. Kalau di tempat saya, yang dites adalah, yang difoto adalah sidik jari, yaitu dengan teknologi Stephen, dan nanti analisanya menggunakan analisa psikogenetik, pengembangan potensi dan kecerdasan genetik. Oke, Bapak sekalian, ini adalah 5 cara mengenali potensi kecerdasan yang nanti dengan mengamati dan melatih kita akan bisa tahu potensi-potensi apa sih yang ada pada diri anak, dan nanti selanjutnya kita akan memberikan gambaran bagaimana cara mengembangkan potensi, dan potensi itu sebenarnya bisa dikembangkan menjadi seperti apa. Demikian kesimpulannya adalah Genetic Parenting mengajak Anda semua untuk mau belajar meningkatkan pemahaman tentang potensi anak. Dan yang kedua, ada 5 panduan memahami potensi anak, yaitu berdasar jenis kelamin, sifat-sifat orang tua, ayah, bunda yang mungkin menurun pada diri anak, potensinya. Oke, kita harus pelajari itu. Ada 4 dimensi, fisik, IQ, EQ, dan spiritual. Dan ada 2 bagian otak yang kita harus kenali pada diri anak ini, mana yang paling kuat, otak kanan atau otak kiri. Dan lebih tajam lagi kalau kita mulai mempelajari anak dari 5 belahan otak, mana satu yang paling dominan. Oke. Yang ketiga, orang tua bisa mengenali potensi anak lebih mudah dengan bantuan ahli atau menggunakan alat tes potensi. Dan yang keempat, memahami potensi anak memudahkan proses pengarahan dan perencanaan di masa depan. Itu saja dari saya, dan terakhir saya ingin menyampaikan bahwa dengan semua nanti yang pengen konsultasi online atau konsultasi privat atau mau melakukan tes potensi atau membutuhkan training atau narasumber atau mungkin menjadi agen-agen kami, silakan nanti bisa menghubungi nomor telepon 08500 719 866. Okay. Baik, itu saja dari saya, dan selanjutnya monggo jika ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan sebelum nanti ditutup oleh Bu Eni, ya. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh langsung dinyalakan saja di unmute. Monggo silakan, siapa Bapak Ibu? Silakan langsung sebutkan nama, atau ini ada yang sudah chat ya? Oke. Oh, di chat ini. Oh. Tidak ada. Oke, monggo ada pertanyaan, barangkali silakan langsung Ibu. Bapak boleh ditanya. Maaf, aku mau tutup. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Bu Tia Anwar, monggo. Saya mau bertanya, anak saya kan sudah pernah ikut tes potensi di tempatnya Pak Edi. Itu hasilnya adalah FI ya, feeling introvert. Apakah saat dia dewasa itu potensi anaknya berubah? Baik, Ibu di feeling introvert berarti otak kanan bagian bawah ya Bu ya? Ya, oke. Bagian bawah itu, baik. Nanti ketika dia dewasa tidak berubah Bu. Yang berubah adalah
kapasitasnya atau kemampuannya menjadi lebih maksimal. Ya, contoh, feeling introvert itu punya potensi pandai berkomunikasi yang baik. Potensi ini kalau digembleng dengan latihan public speaking, dengan latihan organisasi, maka dia akan lebih hebat, betul-betul akan menjadi seorang public speaker, menjadi leader yang hebat dalam komunikasi. Ya. Kemudian leadership. Ini anak feeling introvert punya kemampuan leadership. Mungkin ketika masih kecil, masih remaja, dia ikut organisasi, tapi dia kok malu-malu ketika diminta jadi pemimpin, terus Anda motivasi, kamu tuh seorang leader loh. Soekarno itu feeling introvert. Ya, kamu bisa seperti presiden kita yang pertama itu, kamu harus berani berlatih. Nah ini dorongan-dorongan seperti ini akan membuat dia akhirnya semakin hebat leadership skill-nya. Itu Butia. Jadi tidak berubah karena genetik itu permanen. Yang berubah adalah kapasitasnya menjadi semakin maksimal. Tetapi kalau potensi yang hebat ini kemudian tidak didukung lingkungan, artinya lingkungannya tidak mendorong dia untuk latihan berbicara, latihan berorganisasi, latihan kepemimpinan, misalnya ya tidak berkembang. Karena memang genetik itu pengaruhnya 20%, sedangkan lingkungan itu pengaruhnya 80%. Jadi hebat apapun anak kita, tapi kalau dia hidup di lingkungan yang salah, maka potensinya tidak berkembang, tetapi dia akhirnya mengikuti pengaruh-pengaruh lingkungan itu. Ya, contoh, dia seorang feeling introvert yang harusnya pandai berbicara, pandai memimpin, tapi lingkungannya mengatakan jangan banyak ngomong. Kamu tuh harusnya diem aja. Terus nggak boleh jadi pemimpin, malu-maluin, kamu nggak mungkin bisa jadi pemimpin. Ketika lingkungannya mendukung dia, maka potensi itu tidak bertumbuh. Demikian Butia Anwar. Terima kasih sudah mengikuti TV. Oke, terima kasih Pak. Oke, sami-sami Butia. Monggo yang lain boleh. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Dari Ibu siapa? Dari Bu Ainun, Pak Hidayatullah. Oh, silakan Bu Ainun, monggo. Pak, Derek Tangklet, ini tuh saya punya teman yang anaknya tuh didiagnosa sebagai autis Alzheimer. Apakah itu ada kaitannya dengan genetik dari ibunya? Soalnya ibunya itu seperti bipolar gitu loh, Pak. Dia anaknya laki-laki. Apakah memang kalau seperti itu anak laki-laki itu genetiknya cenderung ke ibu, turunan dari ibu atau gimana Pak? Oke. Itu tuh dan dari usia 3 tahun sampai sekarang usia 10 tahun tuh harus mengkonsumsi obat. Padahal secara klinis menurut terapisnya itu sudah berhenti, cuma orang tuanya tuh tidak mau menghentikan karena takut anaknya nanti membuat keributan di tempat umum gitu loh Pak. Oke, usia berapa Bu sekarang Bu? Sekarang usia 9, hampir 10 tahun. Oh, hampir 10 tahun. Baik. Baik, Bu Ainun ya Bu ya? Iya Bapak. Nggih. Yang sewu kemute punya Pak Edi. Oke. Baik, terima kasih Bu Ainun yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Ada kasus nih, ya, bahwa ada seorang anak laki-laki dinilai atau dianalisa menderita autis. Apakah ini kemungkinan menurun ke ibunya? Ya, kemungkinan begitu karena secara genetik kemungkinan ada pewarisan sifat. Ya, cuman saya tidak tahu apakah ini autis yang berat atau autis ringan. Ya, karena ternyata menurut terapisnya sudah mulai ada perbaikan ya, sudah tidak memakai obat penenang. Cuman ini kembali Ibu sekalian, ketika anak-anak ini kemudian dia cenderung ingin bergerak, ingin berekspresi, kemudian dia itu ternyata nyon sewu Bu Ainun, kalau dia itu punya potensi otak kiri bawah
yang secara fisik itu dia punya energi yang besar, maka anak-anak yang tadi dikatakan autis itu sebenarnya dia tuh ingin bergerak terus. Padahal menurut kami justru dengan bergerak itu otaknya semakin berkembang, semakin cerdas, semakin sehat. Tetapi biasanya orang tua atau lingkungan terdekatnya mengatakan, wah bahaya kalau dia banyak bergerak, nanti mengganggu orang lain bagaimana. Akhirnya dikasih obat-obatan sehingga lemes lagi. Terus kapan sembuhnya? Nah ini, makanya ini butuh sebuah lingkungan, ya lingkungan yang tidak dipenuhi trauma kekhawatiran tentang anak ini jangan-jangan nanti mengganggu, ya anak ini kan autis. Kamu tuh kan ibumu autis, harusnya kamu sama dengan ibumu, malah disuruh sama ibunya. Harusnya beda. Hari ini tadi saya ada tamu, Ibu Awinun dari Gunung Pati, ya. Dia dikirim anak yang menurut ayah bundanya anak ini autis. Ya, autis, tidak bisa ngomong, kayak terasing dengan dunianya. Begitu masuk di rumah Gria, ya, namanya Gria Fitrah Salim, ya, Fitrah Salim, Fitrah Insan Salim, ya. Itu kemudian dia diajak ngobrol, dihormati, dikasih penghargaan, ternyata mulai bisa ngomong. Ternyata bisa diatur. Dia ngomong banyak, ditanggapi sama teman-temannya, begitu ternyata dia akhirnya normal, mau sholat lagi, mau wudhu, mau sebagainya. Dan autisnya mulai tidak tampak. Nah ini artinya apa Ibu sekalian? Lingkungan ternyata sangat berperan. Ya, ada sebuah kisah orang yang depresi dimasukkan ke rumah sakit jiwa, ketemu kumpul sama orang-orang gila semua. Ya lama-lama dia ikut gila. Jadi anak ini kemudian ternyata dimasukkan di lingkungan yang bersahabat dan ternyata setelah tadi tes potensi Stephen hasilnya feeling introvert. Artinya apa? Anak feeling, butuh teman, butuh persahabatan, butuh diapresiasi, butuh dihormati, butuh diakui. Nah, dia butuh lingkungan itu. Anak-anak yang kemungkinan secara genetik punya kebutuhan khusus, ya, itu memang perlu ada terapi yang bisa memaksimalkan potensi-potensi dia. Nah, melalui tes tadi, sebenarnya bisa diketahui bagian otak mana yang paling kuat, sehingga stimulasi untuk menormalkan bisa melalui kegiatan-kegiatan yang pas sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Tetapi lingkungannya juga harus mendukung, jangan terlalu khawatir. Begitu dia bergerak, kan seharusnya tinggal diarahkan, dikasih pendamping, dikasih pengawas, diarahkan, lama-lama dia akan tahu, semakin tertib, semakin bisa berpikir, sehingga akhirnya tidak lagi ketergantungan pada obat. Gitu ya Bu Ainun, tolong sampaikan kepada orang tuanya, dengan pala nanti dikasih obat lagi, akhirnya lemes lagi, tidak berkembang. Itu, semoga bermanfaat. Amin, insya Allah. Terima kasih Pak Edi. Iya, sama-sama Bu Ainun. Monggo yang lain bisa disambung. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Ibu Budi Suyamti. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Begini Bapak, saya kan punya anak kembar. Sampai dengan umur 15 ini, hobi mereka berdua itu sama terus gitu Pak. Senangnya olahraga yang pasti, sama otomotif. Lah yang saya tanyakan, apakah besok sampai besar itu hobi mereka akan sama terus gitu Pak? Terima kasih. Iya. Memang anak kembar itu apa ya? Searoma, serasa, sejiwa, sehati, secinta. Jadi kalau memang mereka itu kemudian dikondisikan untuk sama terus, mereka akan cenderung saling memodeli dan akhirnya sama terus. Yeah. Nah, maka ini harus mulai dilatih tentang pilihan-pilihan yang lain, ya. Misalnya coba kamu tuh sebenarnya suka apa, ya, misalnya dicoba, nanti itu pasti ada keunikan-keunikan masing-masing, ya. Atau coba dites Bu, ya. Kadang-kadang anak itu lahirnya hari yang sama, tetapi ternyata kecerdasannya berbeda.
Tapi kalau ibu, saya tanya Bu Budi, kira-kira mereka itu watak-wataknya sama atau ada sedikit perbedaan? Ada sedikit perbedaan sih. Yang satu tuh kalau sama ibunya perhatian banget. Kalau yang satu kayaknya biasa-biasa saja. Nah itu contoh, ya itu contoh. Mungkin yang biasa-biasa saja tuh nurun dari bapaknya mungkin. Tapi itu Pak, berdasarkan pengalaman yang satu tuh dulu minum ASINya cuma 10 bulan. Tapi yang sayang banget sama ibunya itu sampai 2 tahun. Lah itu apa juga pengaruh gitu. Oh iya, secara emosional memang berpengaruh Bu bagi ASI ya, ASI yang lebih lama itu ada kedekatan emosional yang lebih bagus ya. Tapi pertanyaan Ibu tadi kan kalau dia satu sekolahan terus memang kemungkinannya kecenderungannya sama. Tapi kalau nanti suatu saat mereka harus berpisah, mereka harus disiapkan untuk punya mental yang kuat. Ya, mental yang kuat. Ya, maka nanti secara genetik, kalau ibu mungkin tertarik, bisa mengikuti tes TVIN, tes potensi genetik, bisa jadi mereka berbeda. Kalau berbeda itu nanti sudah arah profesinya, arah jurusan kuliahnya, itu akan berbeda nantinya. Sehingga sejak awal mereka sudah punya wawasan, oh ternyata kamu nanti bagus di jurusan IPA, sedangkan aku di jurusan IPS. Mereka sudah mulai, sehingga tidak memaksakan diri untuk harus sama terus. Itu nanti kita bisa bantu nanti Bu Budi, silakan. Oh gitu. Terima kasih Pak Edi masukannya. Sami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan dari Bu Yuyun. Apabila kakak beradik sama-sama sensing, ada pengaruh yang berarti enggak ya? Kalau mereka sama-sama sensing berarti mereka kalau cocok itu seperti sahabat, Bu. Gampang banget itu. Ya, gampang banget untuk saling rukun, saling manut, ya, saling mendukung. Seharusnya begitu. Kecuali ada sesuatu yang menyebabkan mereka nggak rukun dari luar, karena mereka ekstrovert, itu sudah terpengaruh lingkungan dari luar. Tetapi paling tidak, cara belajar mereka, ini bisa kita bahas ya, mereka kan butuh contoh nyata, ya. Bisa jadi si adik akan mencontoh kakaknya, itu yang sangat kuat. Gitu. Sangat kuat, si adik akan lebih kuat mencontoh ke kakaknya. Itu ya Bu Yuyun ya. Oke. Monggo yang lain, dipersilahkan. Masih ada waktu 25 menit. Oke ya, jadi Bapak sekalian, siapa yang sudah mulai tahu tentang tadi anaknya cenderung otak kanan atau otak kiri, sudah mulai paham ya? Atau ada yang masih bingung? Terutama yang belum tes TVIN ya. Saya ini kan karena ada yang sudah tes TVIN, berarti dia sudah tahu anakku berarti otak kanan atas atau otak kanan kiri atau bawah, otak kiri atas atau otak kiri bawah atau otak tengah. Bagi yang belum, saya harapkan Anda paling tidak sudah harus mulai mengenali anakku termasuk orang anak otak kanan atau otak kiri. Ya, itu nanti dalam hal proses mengatasi masalah, dalam hal gimana cara belajar, itu nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang lebih tajam. Nah, monggo, Ibu sekalian, ada yang mau ditanyakan tentang apa materi saya tadi? Seneng lo konco, lu tak pulang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, Bu Endah, silakan. Nah, itu kan ada kita jauh. Dan otak Iya, mengurangi selimut. Lihat untuk anak saya ini dia cenderung ke otak kanan. Oke. Otak bawah nggih. Dan tapi anak saya ini pernah ikut tes yang di tempat Bapak itu, hasilnya thinking introvert. Nah, ini bagaimana penjelasannya? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail terkait hal ini. Oke. Baik. Bu Endah merasa bahwa dari pengamatan dia, anaknya termasuk otak kanan bawah, gitu ya Bu ya? Tetapi dari hasil tes, hasilnya thinking introvert, yaitu otak kiri bagian atas
anak yang cerdas, anak yang cerdas. Oke. Maka kalau menurut saya yang benar adalah anak ini cenderung thinking introvert, yaitu otak kiri bagian atas secara genetik. Tetapi mengapa dia punya kecenderungan kok otak kanannya juga terlihat muncul? Bisa jadi karena faktor lingkungan. Lingkungan itu yang terdekat, misalnya ada ayah atau bunda atau proses pengajaran yang cenderung memakai gaya-gaya otak kanan, yang cenderung lebih kreatif, lebih imajinatif, sehingga anak ini memodeling pengaruh lingkungan. Lalu apakah ada pengaruhnya? Tidak ada pengaruhnya yang negatif, tidak ada, selama orang tua dan si anak memahami bahwa dia memiliki kecerdasan genetik yang merupakan adalah hardware atau mesinnya itu adalah thinking introvert, yaitu pemikir yang logik, rasional, kritis, dan seorang yang expert yang harus punya keahlian. Ya, keahlian itu adalah engine-nya, kecerdasannya. Tetapi dia juga punya daya pendukung, yaitu kreativitas atau imajinasi. Kalau ini bisa dibawa bersama-sama, bisa dikombinasikan, menurut saya tidak masalah. Jadi ibu ini menurut saya perlu menanyakan ke anak bahwa ini jangan kemudian bingung, tidak. Bahwa dia adalah seorang yang thinking introvert, tetapi ada pengaruh lingkungan yang membuat dia itu cenderung berpikir otak kanan. Ya. Kalau ini bisa dikombinasikan, maka anak ini bisa menggunakan potensi kreatifnya saat menyelesaikan masalah-masalah yang detail, yang membutuhkan analisa. Ya, tetapi Bu sekalian, Ibu Endah, pada saat menghadapi hal-hal yang rumit, yang berat, biasanya thinking introvertnya yang lebih kuat yang akan muncul, yaitu apa? Tegas, kaku, ya, kemudian rasional, kemudian sedikit agak keras kepala, ya. Itu biasanya yang muncul adalah thinking introvertnya. Dan thinking introvert itu berani bertanding, berani berkompetisi. Saya punya banyak teman-teman yang dia itu thinking introvert, itu begitu masuk di perusahaan, dia bisa melalui jenjang karir dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ya, jadi yang berikutnya saya ingin sampaikan, ini thinking introvert itu lebih senang taat aturan, ya, ikut pada sistem yang mengatur, dia bisa ikut aturan itu sehingga karirnya akan cemerlang. Beda dengan yang otak kanan tadi yang cenderung bebas, cenderung mandiri, saenake dhewe, pingin kebebasan. Ya, maka nanti ketika memilih karir itu saya cenderung diarahkan ke yang otak kiri, masuk ke sebuah sistem yang besar, sistem yang hebat. Ya, itu saran saya begitu Bu Endah. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Edi. Oke, Bu Endah. Nanti bisa disambung Bu di grup atau melalui WA. Ya Pak. Ye. Ah, ini ada lagi nih pertanyaan dari kok wataknya beda banget ya, kakaknya penuntut, adiknya nerimo. Wah. Nah, ini nanti Bu Yuyun analisa kalau ada anak ini sama-sama SE kok wataknya berbeda, kembali bisa jadi karena faktor genetik tadi, ayah ibu masuk. Ya, dia ternyata thinking yang harusnya senang angka-angka, tetapi ternyata mungkin lebih suka tidak angka, tapi lebih suka pada emosi, misalnya begitu. Itu mungkin pengaruh dari orang tuanya ada. Nah ini jadi kita harus sebagai orang tua harus memadukan semua kemungkinan itu, tetapi sama-sama sensing. Dia belajarnya sama Bu Yuyun, ya. Jadi berdasarkan contoh, berdasarkan bukti nyata, dan harusnya ototnya kuat, ya, ini dia akan cenderung ke sana. Ya, ini yang perlu kita jadikan rujukan. Nah, ya itu ya Bu Yuyun ya. Jadi jangan di pertentangkan.
Tadi saya mengatakan kalau dia itu rukun akan seperti lengket, seperti karet. Tapi kalau dia nggak rukun ya akan bersaing, ya bersaing. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah menjelaskan tentang kamu ini sebenarnya punya potensi yang sama. Tetapi bisa jadi lingkungan sekolahnya berbeda. Saya bertemu dengan anak-anak yang dia itu genetiknya sama, tapi si kakak sekolahnya di SD negeri, si si adik di SD Islam swasta. Itu juga hasilnya beda. Si kakak sukanya bal-balan, si adik sukanya ngaji. Padahal hasil tesnya sama. Mereka memodeling, meniru pengaruh lingkungan terdekat yang selama ini sering mereka serap. Itu dari mana? Itu juga sangat berpengaruh. Ya, bahkan beda pembantu juga beda wataknya akhirnya. Dulu pembantunya itu baik, yang adiknya pembantunya itu malas, itu semua juga bisa berpengaruh pada diri anak. Maka potensi genetik atau orang tua itu perlu mengetahui otak kanan, otak kiri pada anak. Itu tujuannya adalah untuk benar-benar kita itu terlibat ya untuk ikut membantu anak, mengarahkan anak sesuai dengan apa yang dia miliki. Jadi kita memang harus belajar. Oke ya, Ibu sekalian. Monggo, ada yang lain dipersilahkan. Wow, ini banyak suara yang hilang ya. Oke, mungkin sambungannya ada yang nggak bagus ya. Oke, ini ada yang dari Temanggung ini. Silakan dari Temanggung, ada yang mau tanya? Endi? Ora tengah Temanggung lho, tengah Temanggung. Ini suaminya Bu Sela ya? Iya, ini Bu Sela mau nanya sebentar. Boleh. Silakan bagi yang lain. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Ya, saya 10 menit ya. Monggo. Jadi materi kita ini berkelanjutan Bapak Ibu sekalian, karena nanti minggu depan kita akan belajar sesuatu yang lanjutannya. Ya Pak. Monggo Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sela, silakan. Ini Pak yang saya tanyakan, bagaimana cara mengatasi orang sensing, ekstrovert, yang sering mudah terpengaruh, gampang berubah, tidak yakin pada satu titik, misalnya punya tujuan satu, tapi di perjalanan itu mudah terpengaruh gitu Pak, jadi nggak fokus lagi. Oke, baik. Usia berapa satu Bu? Itu yang kedua anak saya itu sensing introvert. Nah, itu bagaimana cara menggali dia bisa kan itu kan kalau sensing itu kan arahnya ke harta ya Pak ya. Nah, itu caranya gimana menggali dia itu, kan dia itu pengen menabung tapi tidak bisa nabung gitu loh Pak, kayak untuk ke harta itu malah boros gitu loh. Itu gimana itu? Oke. Itu saja Pak yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam Bu Sela. Ya ini beberapa penanya putra putrinya sudah melakukan tes sehingga langsung ditanyakan fokus ke sensing. Sensing itu berarti otak kiri bawah. Ya, otak kiri bawah. Ada satunya ekstrovert, yang satunya introvert. Yang ekstrovert itu lebih butuh pengaruh lingkungan, butuh di support, butuh dibimbing, butuh dimonitoring. Sehingga kalau sama anak-anak yang ekstrovert itu pengawasannya harus ekstra lebih tinggi. Ya. Maka anak ekstrovert itu fokusnya mudah terganggu. Kenapa? Karena memang dia itu lebih terbuka dengan pendapat-pendapat orang lain di sekitarnya. Maka bagaimana contoh agar anak ekstrovert sensing itu lebih kuat memegang prinsip, maka dia harus berulang-ulang melakukan sesuatu yang selama ini dia ingin lakukan terus diulang-ulang sampai benar-benar bisa konsisten. Jika perlu dikasih imbalan, dikasih iming-iming. Ya, dikasih iming-iming. Ya.
Ekstrovert berarti butuh pengawasan, butuh mentor, butuh lingkungannya sangat kuat, dan butuh iming-iming kalau ekstrovert itu. Sedangkan kalau yang sensing introvert tadi, itu yang dia butuhkan adalah dia harus dikuatkan prinsip-prinsipnya. Dia harus dikenalkan dengan sosok model, siapa yang mau dia tiru, siapa yang mau dia contoh. Karena introvert, maka yang perlu disiapkan adalah sistem sanksi. Bukan imbalan, tetapi sanksi yang harus diutamakan. Kalau dia gagal, maka diberikan sanksi. Sanksinya apa? Sanksi adalah sesuatu yang kalau dia melanggar, maka dia akan mendapatkan hukuman. Hukumannya itu tidak selalu hukuman yang fisik, tetapi hukuman yaitu mengurangi sesuatu yang dia sukai. Contoh misalnya, dia gagal konsisten menabung 1 minggu 50.000 misalnya. Maka konsekuensinya adalah misalnya tidak boleh naik sepeda. Itu sudah dijadikan ancaman kepada si anak itu. Sehingga anak berusaha agar tidak mengalami hal itu. Efektivitas sanksi adalah ketika kita sudah benar-benar berhasil menemukan faktor apa yang sangat disukai anak, dan anak akan sangat takut kehilangan itu, sehingga dia berusaha terus mendapatkannya dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan atau tadi itu target-target yang sudah ditetapkan, jangan sampai dia langgar. Jadi intinya Ibu, maka saya nanti juga perlu ditanya, ini usia anak berapa? Kalau usianya 1-7 tahun, nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang, anak ini butuh penanaman nilai. Penanaman nilai tentang sesuatu yang penting, yang wajib. Itu harus berhasil. Kalau sampai di atas 8 tahun, dia belum bisa melakukan sesuatu yang sifatnya itu normatif, berarti penanaman nilai kita di masa 1-7 tahun itu belum kuat, belum berhasil. Harus diulang lagi. Contoh, saya bertemu dengan anak-anak usia 10 tahun yang sukanya tuh bantah sama ibunya. Yang sukanya itu menyakiti hati ibunya. Berarti penanaman nilai berbakti kepada ibu, penanaman nilai untuk taat kepada ibunya itu belum berhasil. Belum berhasil. Jadi itu harus diperkuat lagi. Ya. Maka anak-anak sensing ekstrovert dan introvert ini intinya mereka butuh contoh, butuh iming-iming, ya, butuh kalau yang ekstrovert butuh iming-iming, kalau yang introvert butuh sanksi, tapi keduanya tetap harus disalurkan, yaitu keinginannya untuk dapat duit, bisa menabung, ya, dapat bonus, pengen jadi orang kaya, itu sensing cenderungnya ke sana. Kemarin saya menangani anak yang depresi ya Bu ya, stres, ya, itu anak sensing, ya, anak sensing. Penyebabnya karena dia tidak jadi mendapat uang dari orang tuanya, yang harusnya dapatnya sekitar 50 juta, ternyata nggak jadi gara-gara transaksi jual beli keluarga itu uangnya dilarikan oleh orang lain sehingga nggak dapat uang, akhirnya dia depresi. Begitu masuk terapi, ya ternyata dikasih kegiatan yang menghasilkan uang. Begitu dia mengajar dapat 10.000, masak dapat 10.000. Ini perlahan tapi pasti mulai mendapatkan ketenangan dan mulai sembuh. Alhamdulillah. Itu orang sensing. Ya, tolong jangan sampai kita membuat stres orang sensing karena nggak ngasih duit, harus dikasih uang, ya, dikasih bonus, dikasih insentif, ya. Ini memang kesannya matre, tapi memang itulah yang dibutuhkan orang sensing. Jadi itu normal, secara genetik normal, ya. Itu ya Bu, Nela, semoga bermanfaat. Nanti kita sambung lagi, ya, di pertemuan yang akan datang. Makasih. Ya. Monggo yang lain dipersilahkan. Jika sudah tidak ada, maka ini akan saya tutup langsung saja ya. Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas semua hal yang sudah diresponkan, terutama bagi penjenengan yang hari ini hadir. Ya, tolong mulai sekarang penjenengan mulai lebih fokus perhatikan anak-anak kita, cenderung otak kanan, otak kiri, dan kalau otak kanan cenderung otak kanan atas atau otak kanan bawah. Ya,
Tapi kalau ingin lebih memastikan lagi, silakan ketemu saya. Kita bisa diskusi, bisa dialog, atau kalau ada ingin penasaran, pengen tajam tentang hasil potensi genetik anak, bisa ikut tes TIFIN bersama saya. Demikian, Ibu Bapak sekalian, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di minggu depan di waktu dan jam yang sama dengan tema yang berbeda, lebih dalam. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Anda semua diberi bimbingan oleh Allah menjadi orang tua yang sabar dan sukses membimbing anak sukses dunia akhirat. Demikian dari saya, ya, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di minggu yang akan datang. Kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuwun semuanya. Mudah-mudahan bertemu lagi minggu depan. Matur nuwun.